والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Sahabat insan Qurani rahimakumullah, pada pertemuan kali ini mari kita sama-sama berdiskusi tentang salah satu dari rukun Islam, yaitu salat. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah seseorang itu menyatakan diri sebagai Muslim. Kewajiban pertama dan utama bagi seorang Muslim adalah sholat. Apa pengertian sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah rangkaian ucapan dan kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Nah, itulah sholat. Sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Tentu yang fardu lebih utama daripada yang sunnah. Sahabat insan Qurani rahimakumullah, sholat memiliki rukun yang kita kenal dengan rukun 13. Ada juga ulama berpendapat bahwa rukun sholat itu 14. Ada yang mengatakan 18. Yang biasa kita sebut dan kita dengar adalah rukun 13, di mana rukun 13 itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Rukun qalbi adalah rukun di dalam sholat yang dikerjakan oleh hati. Yang masuk di dalamnya adalah niat dan tartib. Yang kedua, bagian kedua dari ke-13 rukun sholat itu adalah rukun qauli, yang diucap. Yang masuk di dalam rukun qauli ini 5 dari rukun 13 itu. Yang pertama takbir, yaitu lafaz Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar, itu rukun qauli. Yang kedua, membaca Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga adalah membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang keempat. Yang kelima adalah membaca salam. Assalamualaikum. Nah, itu adalah bacaan-bacaan yang fardu, yang masuk di dalam rukun sholat. Selain dari 5 bacaan itu hukumnya sunat. Nah, kelima bacaan yang termasuk rukun sholat ini harus tepat. Karena ini adalah bahasa Arab, maka harus bisa dibedakan. Misalnya antara alif dan ain, antara ha dan ha, itu harus betul-betul bisa dibedakan. Antara sin dan shin. Nah, jika itu keliru, maka bacaannya salah. Ketika bacaannya salah, berarti rukunnya kurang. Kalau rukun sholat itu kurang, artinya sholatnya tidak sah. Nah, itu makanya harus betul-betul diperhatikan di dalam, khususnya di dalam rukun-rukun qauli itu, rukun-rukun yang dibaca tadi. Ya, kayak yakni takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, bacaan tasyahud akhir, tahiyat akhir, bacaan sholawat, dan bacaan salam. Itu harus betul-betul ditashih, biar fasih di dalam membacanya. Yang ketiga dari ke-13 bagian dari rukun sholat itu adalah rukun fi'li, yang dikerjakan, yang diperbuat, yang digerak. Yang masuk di dalamnya adalah berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir. Nah, dari ke-13 rukun itu 6 yang masuk di dalam rukun fi'li. Nah, jadi ke-13 rukun sholat ini harus betul-betul tepat. Jika salah satu dari ke-13 rukun ini tidak tepat, berarti sholatnya kurang dari 13 rukun itu. Kalau sholat itu kurang dari ke-13 rukun itu, berarti sholat itu tidak sah. Oleh sebab itu, ketika melakukan sholat atau melaksanakan sholat, kita harus betul-betul berilmu dalam mengerjakannya. Kewajiban kita mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat dengan ilmu itulah yang betul-betul harus kita usahakan untuk agar supaya sholat kita termasuk sholat yang sah. Nah, jadi sahabat insan Qur'ani, marilah kita berusaha untuk belajar sholat yang tepat sesuai dengan rukunnya. Lalu selanjutnya kita berusaha untuk sholat itu termasuk sholat-sholat yang khusyuk, di mana di dalam ke-13 rukun itu ada yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh ucapan, ada yang dilakukan oleh kata. Yang dilakukan oleh hati, filosofinya agar kita di dalam berpikir dan berbudi harus betul-betul islami. Terus di dalam bacaan ini, mari juga kita belajar memaknai
tahu makna dari apa yang kita baca. Sebab yang kita baca adalah bahasa Arab. Nah, untuk kita bisa tahu makna dari yang kita baca itu, tentu kita berusaha untuk tahu artinya. Nah, setelah kita tahu artinya, kita akan berusaha untuk paham maknanya. Dengan cara itu kita akan menjadi lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya, rukun-rukun fi'li, rukun-rukun yang diperbuat. Intinya dari gerakan sholat itu berdiri, ruku, duduk, sujud. Berdiri itu diumpamakan huruf alif. Ruku itu diumpamakan huruf ha. Sujud itu diumpamakan huruf mim. Dan duduk itu diumpamakan huruf dal. Jika dirangkai alif, ha, mim, dan dal itu akan berbunyi lafaz Ahmad. Ahmad itu artinya terpuji. Filosofinya, kita berusaha untuk setiap gerak, setiap tindak tanduk kita adalah gerakan yang terpuji. Nah, jadi ke-13 rukun yang terbagi menjadi 3 itu memiliki filosofi yang kita berusaha di dalam menjalankan hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita akan berpikir positif, bersuara atau berkata yang baik, dan bertindak, berbuat yang terpuji, agar tercapai makna atau intisari daripada sholat itu. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan kita juga dituntut untuk khusyuk. Artinya khusyuk di dalam waktu-waktu sholat kita itu selalu mengingat Allah. Sebagaimana yang difirmankan, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita harus berusaha, kita harus memotivasi diri untuk di dalam sholat itu mungkin hanya 4 menit, mungkin hanya 3 menit, kita berpikir, kita merasa Allah, Tuhan ada di dalam pikiran kita, ada di dalam rasa kita. Sekali lagi, agar tercapai makna dari sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mungkin untuk pertemuan kali ini, sahabat Insan Qur'ani, kita sampai di sini. Akan kita bahas selanjutnya tentang sholat, karena di dalam sholat itu ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, dan ada yang membatalkan sholat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.